Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan syakir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Sayyidil Muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Kiai Haji Hasan Murdi Alwi, kemudian ada Kiai Haji Hidayat Yusuf, Al-Ustaz Sobari, Al-Ustaz Usmayadi, dan juga para asatizah lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Dan juga terkhusus penghormatan yang terbesar kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya, malamnya untuk hadir pada haflah akikah daripada keponakan saya. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya sudah diwanti-wanti tadi, katanya cuma 5 menit aja, jangan lama-lama. Dan ini pun cuman belajar pidato judulnya, jadi mohon maaf bagi guru-guru kalau ada salah-salahnya, mohon dimaafkan. Yang pertama, kalau bahas akikah, Rasulullah SAW telah meringkas kepada kita. Kata Rasulullah, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatih. Dalam riwayat lain dikatakan rahinah, bahwasanya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Yang ada di bayangan kita, Pak, yang namanya tergadai itu kalau kita minjem duit sama orang, kita gadein motornya sebagai jaminan. Begitu kita mau ambil lagi itu motor, maka kita harus membayar utangnya terlebih dahulu, baru motornya bisa kita ambil balik. Nah, ini kata Rasulullah, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Jadi selama belum diakikahkan, tergadai anak tersebut. Apa maknanya? Kata para ulama, maknanya adalah ulama berbeda pendapat tentang tafsir daripada hadis tersebut, tapi di antara pendapatnya mengatakan ketika anak belum diakikahkan, maka pertumbuhan zahir batinnya itu tertahan. Pertumbuhan zahir batinnya tertahan. Walaupun kita lihat ada orang yang belum diakikah, masya Allah suburnya, masya Allah. Tapi kalau udah diakikah mungkin akan lebih subur lagi. Itu pendapat yang pertama. Ya, bahwasanya orang yang belum diakikah, maka pertumbuhan zahir batinnya akan tertahan. Pendapat yang kedua juga dianut oleh pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, mengatakan orang anak yang belum diakikahkan, maka ketika dia meninggal dalam keadaan yang soleh, dia tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Itu menurut pendapat kedua. Pendapat ketiga kebalikannya dari pendapat kedua, mengatakan seorang anak yang belum diakikahkan, maka tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari ayahnya, dari orang tuanya. Kita mengenal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada istilah syafaat. Orang soleh bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Tapi kalau anaknya belum diakikahkan, anak yang soleh tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya, ataupun sebaliknya, orang tuanya yang soleh tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua anaknya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dalam membentuk qurrata a'yun, penyujuk jiwa, tentunya kita semua punya harapan keturunan kita, zuriyah kita tuh jadi penyujuk jiwa bagi kita. Maka satu-satunya solusi adalah mengenalkan anak-anaknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bilang anak-anak kita, saya belum nikah. Jadi anak-anaknya kita perkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dipesan sebenarnya suruh temanya bagaimana mendidik anak menjadi orang soleh. Tapi balik lagi, saya belum nikah, nggak bisa kasih nasihat ini tentunya. Alhasil saya teringat satu kisah ulama besar, Al-Imam Sya'rani. Siapa kita nggak kenal Imam Sya'rani, ya kawan? Beliau di kalangan tolabul ilm terkenal sekali, keilmuan yang begitu luar biasa. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau dengan kealiman yang begitu luar biasa, ketika beliau dalam momentum seperti ini melahirkan anak yang pertama, beliau punya banyak metode-metode yang beliau susun. Aku akan mengajari anakku seperti ini, aku akan memberikan metode pengajaran seperti ini, aku dan lain sebagainya macamnya. Tapi ala kulli hal, anaknya tiba-tiba kagak demen sama ilmu. Anak seorang ulama besar, ya ikhwan, Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, anaknya kagak suka ilmu, padahal bapaknya seorang alim. Lalu akhirnya Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani berputus asa daripada berharap kepada dirinya sendiri. Sebelumnya beliau ngomong, aku akan didik anakku seperti ini,
Aku akan mengajari anakku seperti ini. Aku akan kaderisasikan anakku menjadi ulama besar. Tapi pada satu saat didapati anaknya gak suka sama ilmu. Akhirnya beliau berputus asa. Ingat catatannya, berputus asa dari mengharap pada dirinya sendiri. Beliau menggantungkan harapannya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, wahai Allah, engkaulah pemilik hati anak ini. Karena engkau pemilik hati anak ini, aku serahkan dia kepadamu, asalkan engkau tunjukkan jalan kebaikan. Mau jadi apa kayak terserah. Nggak jadi ulama nggak terserah. Yang penting tunjukkan dia kepada jalan kebaikan. Walhasil akibat dari setelah Imam Sya'rani ini berdoa seperti itu, tiba-tiba besoknya anaknya yang tergerak sendiri untuk ikut ngaji bareng bapaknya. Akhirnya dia jadi cinta sama ilmu. Ini saya pesan buat abang saya, berarti dalam mendidik anak, bagaimanapun prosesnya, bagaimanapun keunggulan kita dalam mendidik anak, kita jangan pernah terlepas daripada mengharapkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini terakhir, karena nggak boleh lama-lama tadi, ini pesan juga buat abang saya, jangan sampai seorang anak itu diajarin hal-hal dasar agama sama orang lain. Kalau bisa orang tuanya sendiri yang ngajarin, alif bataknya, sholatnya. Ini tahadus bin Amal Al-Fakir sekarang lagi kuliah di Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman dan berkecimpung di banyak tulisan-tulisan Arab, kitab-kitab kuning seperti itu. Dan yang dirasakan itu yang ngajarin alif bataknya alhamdulillah abi umi, yang ngajarin sholatnya abi umi. Jadi secara nggak langsung, walaupun saya lagi baca kitab yang besar misalkan seperti Syarah Ibn Aqil, Minhaj, nggak diajarkan langsung oleh abi saya, tapi walaupun saya baca itu dalam kondisi lupa sama orang tua, tapi saya yakin betul pahalanya sampai kepada orang tua. Sebab apa? Saya ngaji alif bataknya taunya dari orang tua. Ini pesan bagi abang saya, mudah-mudahan dasar-dasar ilmu agamanya diajarin sama orang tuanya. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Ini belajar ceramah, lagi-lagi mohon maaf kepada kiai-kiai, kepada asatizah, mohon dimaklum. In uridu illa al-islah ma stata'tu wallahu ma fiqil komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Terima kasih.